Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk, semua bersuka cita. Luar biasa pujian kita Bapak Ibu itu memberikan sukacita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih tema yang sama untuk 1 bulan ini adalah minggu yang terakhir. Berbicara tentang hikmat. Karena memang hikmat ini sangat kita perlukan dalam segala hal kehidupan kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih bahwa hikmat Allah itulah yang memberikan segala keberhasilan di dalam hidup kita. Amin. Sangat perlu hikmat ini dan luar biasa. Hikmat ini adalah Allah itu sendiri di dalam Yesus. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Bapak Ibu ternyata ada 2 hikmat. Ada hikmat Allah, ada hikmat manusia. Itu yang Alkitab bilang. Ayatnya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kalau hikmat manusia itu adalah hikmat yang mengandalkan kekuatan pertimbangan manusia semata. Dengan mengesampingkan ada Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 1 ayat yang 19 sampai 20 dikatakan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Banyak Bapak Ibu Saudara kasih, ada orang-orang yang pintar, ada orang-orang yang hebat. Tapi tanpa mereka di dalam Tuhan, dikatakan di sini bahwa itu adalah hikmat manusia semata. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa hikmat Allah ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 30. Ayatnya di sini, tetapi oleh Dia, oleh Allah, kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih sebelum ayat yang ke-30 di situ dikatakan bahwa Yesus itu sebelumnya adalah seperti tersembunyi, merupakan rahasia. Dan itu adalah hikmat Allah. Karena pada kenyataannya dulu Yesus belum ada ketika manusia pertama Bapak Ibu Saudara kasih. Dan dikatakan inilah yang akan diberikan buat kita yaitu Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih kalau kita melihat di sini bahwa Yesus atau orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia memiliki sumber hikmat itu. Amin. Dia memiliki, dia punya Yesus itu yang menjadi sumber hikmat bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kita nggak hanya sama seperti manusia biasa pada umumnya, tapi kita punya sumber yaitu Yesus di dalam kita. Setiap kita yang sudah percaya, dan itu adalah hikmat Allah yang harusnya kita bisa gunakan. Amin Bapak Ibu, jadi ini hikmat Allah dan juga hikmat manusia. Nah, ini adalah ayat Bapak Ibu Saudara kasih yang menjadi fondasi bagi setiap kita orang percaya tentang keselamatan. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah oleh iman di dalam Kristus Yesus. Di situ ditekankan ayat 9 dikatakan itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Minggu lalu juga sudah disampaikan juga Bapak Ibu Saudara kekasih. Bahwa keselamatan itu anugerah. Tidak ada upaya, tidak perlu kesalehan, tidak ada upaya untuk itu. Hanya dengan ketika kita percaya, maka kita mengambil, menerima keselamatan itu. Karena itu adalah anugerah. Itu di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-9. Tapi itu belum selesai Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 ada mandat. Ada tugas setelah kita menerima keselamatan itu. Jadi kalau banyak orang berpikir, oh ya sudah kita nggak perlu mengupayakan apa-apa. Iya, keselamatan itu kita terima, nggak ada upaya untuk itu. Hanya ketika kita percaya itu menjadi bagian kita. Tapi ada mandat setelah itu. Di ayat yang 10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika Tuhan memberikan keselamatan itu nggak ada upaya, nggak harus bayar, nggak harus bekerja keras untuk itu. Hanya ketika kita percaya itu menjadi milik kita. Tapi dikatakan bahwa setelah itu ada yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu Bapak Ibu Saudara kasih diberikan cuma-cuma untuk kita bisa. Ayat yang ke-10, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kalau ada orang berpikir nggak perlu ngapa-ngapain lagi, salah. Ada ayat yang bilang setelah kita menerima Yesus yang tidak harus diupayakan itu, tapi ada mandat, ada pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah untuk kita lakukan. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi kalau saya bilang Bapak Ibu Saudara kekasih, kita nggak ditakdirkan untuk nganggur. Kita tidak ditakdirkan untuk tidak ngapa-ngapain. Tidak ngelakuin apa-apa, nggak ada. Jadi saya berharap Bapak Ibu dan saya percaya kita sudah mendengar ini berulang-ulang, ini menolong kita. Nggak perlu lagi ada pertanyaan. Jadi perlu nggak Bapak Ibu Saudara kasih, ada mandat yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Dia memberikan anaknya di dalam kita menjadi sumber hikmat, ada hal yang harus kita kerjakan. Dari ayat itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita bisa lihat bahwa kita ini buatan Allah. Atau dengan kata lain bahwa kita ini adalah anak Allah. Amin. Kita adalah anak Allah, bukan hanya keturunan Adam. Nah ini Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin perlu kita taruh di dalam pikiran kita senantiasa. Kalaupun kita hidup di dunia ini sama seperti kebanyakan orang hidup, tapi ada sesuatu yang berbeda bagi kita sebagai orang percaya. Karena kita bukan hanya sebagai manusia seperti mereka, tapi kita anak Allah. Amin. Paulus bilang begini Bapak Ibu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Jadi pola pikir ini yang harus tahu bahkan Bapak Ibu Saudara kasih. Kita ada di dunia ini sama seperti kebanyakan orang di dunia ini. Tapi kita berbeda. Karena Kristus ada di dalam kita. Kita diciptakan di dalam Kristus. Kristus adalah cetakan bagi kita Bapak Ibu Saudara kasih. Artinya mari mulai terus berpikir bahwa kita nggak sama seperti dunia. Apa yang dilakukan oleh dunia Bapak Ibu Saudara kasih? Orang-orang dunia. Ini keturunan Adam Bapak Ibu Saudara kasih. Keturunan Adam atau manusia natural. Yang hanya hidup sama seperti pada umumnya. Tapi kita bukan Bapak Ibu Saudara kasih. Karena tadi di ayat 10 itu dikatakan kita diciptakan di dalam Kristus. Kita menjadi anak Allah. Kita berbeda. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih. Manusia pada umumnya yang ada di dunia ini. Bapak Ibu untuk berhasil, sukses dalam pekerjaan, bisnis, hubungan. Dan juga dalam kesehatan. Itu tergantung upaya. Tergantung upaya Bapak Ibu Saudara kasih. Itu sebabnya seringkali juga kita dengar. Nggak salah Bapak Ibu Saudara kasih. Mungkin ada di status gitu ya. Ya kalau kita ini orang tuanya enggak kaya ya jangan suka rebahan. Kecuali kalau mereka yang kaya orang tuanya boleh rebahan. Tapi kalau kita orang tuanya enggak kaya jangan suka rebahan. Karena mereka aja yang punya orang tua kaya kerja keras. Apalagi kamu yang enggak punya apa-apa lalu suka rebahan. Ada di sosmed macam-macam. Mengindikasikan memang betul bahwa manusia biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Keberhasilan, kesuksesan itu tergantung dari seberapa hebat kita, seberapa jago kita, seberapa rajin kita, seberapa itu upaya kita. Iya, karena mereka hanya manusia biasa. Saya nggak bilang nanti kita akan bahas Bapak Ibu Saudara kasih. Apakah di dalam Tuhan nggak perlu kerja keras? Saya nggak menentang itu Bapak Ibu. Kita akan bahas. Tapi inilah kalau orang hanya lahir sebagai manusia. Dan saya berharap sebagai anak-anak Tuhan. Pikiran kita mulai berubah. Bahwa kita ada di dunia ini. Di tengah begitu banyakkan miliaran manusia di muka bumi ini. Tapi kita nggak sama dengan mereka. Ayat tadi mengatakan kita diciptakan di dalam Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Amsal 10 ayat 4, Amsal 12 ayat 24, Amsal 13 ayat 4. Di situ juga dikatakan bahwa tangan yang rajin membuat kaya. Gak ada yang salah dengan Amsal. Karena pada waktu itu kasih karunia di dalam Yesus belum ada.
Jadi kalau Raja Salomo menuliskan ini, kalau ada di Amsal, iya. Karena pada waktu itu Yesus belum ada. Jadi Amsal bahkan juga menekankan bahwa tangan yang rajin itu akan membuat kaya. Bapak Ibu Saudara kasih, saya berharap bahwa kita sudah memahami ketika membaca Alkitab itu, mari melihat dengan cara dari sudut pandangnya Yesus atau kasih karunia. Amin. Di sini udah berulang-ulang, kita bersyukur ada di sini karena itu berulang-ulang disampaikan. Jika kita ini lebih lagi Bapak Ibu Saudara kasih, dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 46, jika kita tidak mendengarkan dan melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan Allah, maka kutuk akan datang di dalam hidup kita. Baru-baru sukses, kutuk yang akan kita terima kalau kita nggak setia. Ini mengindikasikan Bapak Ibu Saudara kasih bahwa manusia tanpa Kristus untuk berhasil, untuk sukses, baik di dalam bisnis, kesehatan, baik di dalam hubungan, hanya ketika kita upayakan dengan kekuatan kita. Capek sebenarnya. Itu sebabnya saya bilang betapa beruntung kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara kasih tentang kesehatan. Saya juga kadang suka kejebak Bapak Ibu dan kadang merenung juga. Kayak kemarin ketika di ITHB ada baksos gitu ya. Jadi ada pemeriksaan kolesterol, ada pemeriksaan gula dan asam urat gitu ya. Terus saya juga ikutan gitu. Tapi yang ininya langsung bilang, kayaknya Ibu Teti mah normal ini, rajin olahraga kan Bu gitu kan. Oh saya juga ini juga gitu ya. Oh iya saya kan olahraga juga lumayan tiap hari. Oh iya Pak gitu kan ya. Pantasan memang kalau olahraga itu sekarang itu bisa gula dan segala macam itu mah kalau rajin olahraga mah pasti sehat gitu. Cuma setelah itu Bapak Ibu Saudara kasih. Sepertinya Tuhan bilang begini sama saya. Nah, ya nggak salah sih olahraga Teti. Tapi kalau kamu bilang kamu sehat karena olahraga, ada yang salah ini. Itu di dalam hati saya. Semua kita di sini mungkin mengatur pola makan, betul nggak Bapak Ibu? Tapi jangan sampai kebablasan, seringkali tanpa kita sadari. Kita sama berpikir dengan orang dunia. Saya harus olahraga, saya harus tidak makan ini dan itu, jaga makan dan segala macam, bla 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 bla, supaya saya sehat. Alkitab nggak mengatakan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Bahwa kita sehat, umur yang panjang, karena Kristus ada di dalam kita, amin. Dan itulah hikmat kita, amin. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kadang tanpa kita sadari kita jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita jadi kadang mengesampingkan Tuhan dan mulai lebih mempercayai upaya kita. Kalau saya olahraga, kalau saya menjaga pola kesehatan yang padahal Bapak Ibu Saudara kasih, ada banyak orang mati juga ketika selesai olahraga. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak kan artis-artis yang kalau olahraganya wah luar biasa, makannya kayak apa, diatur segala macam. Baru selesai olahraga tuh meninggal juga. Tuh gimana itu? Padahal tadi kita setuju bahwa kalau olahraga membuat kita sehat. Nah, hal-hal ini Bapak Ibu Saudara kasih, baik itu kesehatan, hubungan dan segala macamnya. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, itu hanya diterima oleh orang-orang yang gak punya roh Tuhan. Dan kalau kita juga mau mempercayai seperti itu pun menjadi bagian kita. Kenapa? Karena apa yang kita terima tergantung. Yang kita percayai seperti itu dan kita menerima seperti itu. Mari ubah percaya kita, amin. Ubah percaya kita. Nah, ayat tadi Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan diciptakan di dalam Kristus. Apa sih diciptakan ini di dalam Kristus? Inilah yang membuat kita Bapak Ibu Saudara kasih menjadi manusia supranatural. Tidak natural sama seperti kebanyakan orang itu tadi. Kenapa? Karena kita punya Kristus yang ada di dalam kita. Amin. Keberhasilan, kesuksesan dalam pekerjaan, bisnis, kesehatan, hubungan tergantung iman kita kepada Kristus. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara kasih. Artinya semua bisa, amin. Karena kalau itu pola jaga makan, harus diet, harus ini dan segala macam, orang kaya, orang punya uang. Maka tidak sudah bersyukur kadang Bapak Ibu boro-boro untuk mengatur makanan yang begitu luar biasa. Tapi kita punya Yesus. Amin. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara kasih. Kita punya Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan begini. Bahwa dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Supaya kita Bapak Ibu Saudara kasih yang berdosa ini dibenarkan.
Dibenarkan inilah Bapak Ibu Saudara kekasih membuat kita menerima segala yang baik. Saya sering Bapak Ibu Saudara kasih, saya bersyukur mulai merenungkan bagian ini. Saya suka bilang gini, aku dibenarkan karena Kristus. Aku dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Aku menerima yang baik, aku menerima kemurahan orang, aku menerima pertolongan orang karena Kristus yang aku percayai. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara kasih di luar kemampuan kita. Mungkin kita bisa kerjasama, mungkin kita bisa menjaga banyak hal. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih itu gak selalu bisa mengerjakan semuanya di dalam kita. Biar kita mulai merenungkan kembali Bapak Ibu Saudara kasih. Kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Kita ada di keluarga yang baik. Kita melihat keluarga dan semuanya semakin baik. Karena kita tahu itu kita terima karena percaya kepada Yesus. Karena kalau perbuatan saya Bapak Ibu Saudara kasih ya sebentar baik sebentar enggak itu saya. Dan harusnya yang saya terima harusnya lebih banyak yang enggak baik sih. Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara kasih pernah enggak merenungkan seperti itu. Kalau tergantung perbuatan kita rasanya enggak. Tapi Tuhan memberikan hal yang baik. Sekali lagi bukan karena upaya kita tapi karena kita percaya kepada Kristus. Amin. Amsal 10 ayat 6 dikatakan bahwa berkat ini ada di atas kepala orang benar. Firman ini tidak mengatakan berkat ini ada di kepala orang yang rajin, orang yang ini enggak. Ada di atas kepala orang benar. Pertanyaan saya, siapa orang benar? Siapa orang benar? Semua kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Amin. Karena kita sudah benarkan, itu membuat kita menerima segala berkat. Jadi rasanya Bapak Ibu kalau kita nggak bangga jadi orang percaya, ada yang salah dalam pemahaman kita. Galatia 3 ayat 9 mengatakan bahwa berkat ini juga diterima oleh karena kita beriman sama seperti Abraham yang beriman itu. Jadi kita menerima berkat Bapak Ibu Saudara kasih sama seperti Abraham. Hanya karena kita orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi bukan karena upaya kita. Kejadian 39 ayat 23 juga. Bagaimana Yusuf diberkati Tuhan. Karena roh Allah yang membuat dia berhasil dalam segala hal. Yusuf itu rajin, saleh, setia. Tapi Alkitab tidak mencatat Yusuf diberkati karena dia rajin. Tapi Alkitab Kejadian 39 bisa baca nanti di rumah ayat 23. Yusuf diberkati karena roh Allah menyertai dia. Pertanyaan saya, roh Allah menyertai kita? Roh Allah menyertai kita? Mari terus memperkatakan itu. Oleh karena roh Allah memberkati saya, menyertai saya, apapun yang aku lakukan berhasil. Ulangan juga sama Bapak Ibu Saudara kasih ini panjang sekali. Dan kita bisa menerima semua berkat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan karena kita setia melakukan firman Allah. Tapi karena Kristus menggantikan kita. Untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Lalu kita menerima untungnya. Amin. Jadi bangga gak Bapak Ibu? Bangga, makanya Bapak Ibu Saudara kasih. Diciptakan di dalam Kristus itu ini membuat perbedaan di dalam hidup kita. Dan kita sudah diciptakan di dalam Kristus. Nah, masih perlukah orang Kristen bekerja keras? Atau kita bermalas-malasan saja? Harus. Perlu. Karena gak kebayang Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika kita punya modal, kita punya ijazah, punya kepintaran, punya modal tapi gak ngapa-ngapain. Kalau kita dengar ada orang begitu kita akan bilang, bodoh banget dia ya. Coba kalau aku kayak gitu. Udah dokter, modal ada, semua ada kok dia gak ngapa-ngapain. Kita aja bisa bilang kok dia bodoh banget. Nah kita punya itu loh Bapak Ibu, amin. Kita punya Kristus, amin. Dia adalah modal yang sangat besar. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, sangat salah kalau orang masih berpikir orang Kristen tidak perlu bekerja keras. Jadi jangan lagi ada pertanyaan ini, amin. Amin. Jangan lagi ada pertanyaan. Jadi kalau gitu gak ada Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan menaruh rohnya di dalam kita, menyediakan semuanya. Dan mari kita bersuka cita melakukannya, amin. Bukan karena paksaan, bukan karena tuntutan. Nah, Paulus Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kita baca bersama-sama ayat yang ditebalin, 1, 2, 3 ya. Kerja keras daripada mereka semua.
Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Amin. Paulus itu pengajaran kasih karunia yang sangat luar biasa. Dia tahu dia menerima kasih karunia yang besar. Tapi dia bilang, Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa dia bekerja lebih keras dari semua orang. Padahal dia menerima kasih karunia. Amin. Jadi gak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya yang bilang lagi, masih bolehkah? Gak ada pertanyaan itu. Karena memang itu bagian kita. Tuhan sudah menyediakan. Nah, di dalam Matius 6 ayat 26, kalau kita baca memang di situ dikatakan burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan di dalam lumbung. Betul nggak betul Bapak Ibu? Iya, ya firman Tuhan bilang begitu Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi burung-burung itu juga terbang ke ladang Bapak Ibu. Bukan gandumnya yang datang ke burungnya, tapi burung yang datang ke ladang. Lalu dia mematok juga gandum itu untuk memasukkan ke mulutnya. Padahal mereka nggak menanam loh Bapak Ibu Saudara kasih. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Ini bukti bahwa sebagai orang percaya, kalaupun kita udah diciptakan di dalam Kristus, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Setuju ya? Amin. Jadi kalau tadi Bapak bilang, ya kerja keras. Karena Tuhan mensuplai tenaga, semangat, fasilitas dan semuanya Tuhan suplai buat kita. Dan kita hanya mengerjakan dan pasti berhasil. Masih ayat yang Efesus tadi Bapak Ibu Saudara kekasih. Bapa sudah menyediakan pekerjaan yang baik bagi kita anak-anaknya. Amin. Jadi dari awal Tuhan gak membuat kita merancangkan kita untuk nganggur dan gak ngapa-ngapain, enggak Bapak Ibu. Di ayat 10 tadi dikatakan, kita adalah buatan Allah diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan Allah sebelumnya. Allah sudah menyediakan Bapak Ibu. Nah, Yohanes 6 mungkin kita berpikir, apa sih pekerjaan itu yang Tuhan sediakan buat saya? Ini sangat memberkati saya Bapak Ibu Saudara kasih. Yohanes 6 ini, satu pasal ini Bapak Ibu Saudara kasih adalah kisah ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu pasal ayat-ayat selanjutnya ke bawah. Jadi ketika Yesus pergi, orang-orang ini yang sudah dikasih makan tadi, dikasih makan kenyang itu tadi, ngikut nyari Yesus. Lalu Yesus bilang tuh sama murid-murid itu. Yesus bilang, mereka ini nyari saya bukan karena mereka kenal aku, kata Yesus. Tapi mereka nyari aku karena mereka sudah kenyang dengan makanan. Karena saya udah ngasih mereka tuh makan, kata Yesus. Saya udah kasih mereka makan lalu mereka nyari saya. Dan Yesus bilang, harusnya janganlah kita bekerja untuk hanya supaya bisa makan. Yesus bilang begitu. Jangan kita bekerja hanya supaya bisa makan jasmani. Makan nasi, makan semuanya Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi Yesus bilang, lalu murid-murid itu bingung. Ketika Yesus bilang jangan bekerja hanya untuk mencari harta, untuk mencari supaya bisa makan. Yesus bilang gitu. Lalu murid-murid bingung, lalu apa dong, pekerjaan apa dong yang harus kita lakukan? Ini yang dikatakan oleh Yesus. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang, nih murid-murid bertanya nih, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan? Karena mereka kebingungan, karena Yesus bilang, kalian itu semua orang-orang itu nyari saya, karena mereka saya udah kasih makan roti kenyang. Mereka nyari saya lagi, jadi bukan karena mau mengenal saya, tapi ingin dapat makanan jasmani. Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk mencari makanan jasmani. Lalu orang-orang ini bingung, apa dong Tuhan yang harus kita lakukan? Ini ayatnya Bapak Ibu, jawab Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Ini menjadi perenungan sih Bapak Ibu Saudara kasih buat saya. Karena dari awal Tuhan bilang, untuk makanan kita Tuhan sudah sediakan. Karena Dia tidak membuat kita untuk nganggur, Dia menyediakan Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi kalau kita hanya bekerja untuk mencari makan kata Tuhan, itu salah. Yang harus kita cari adalah Yesus itu sendiri, percaya kepada perkataannya, percaya Dia akan menolong kita, percaya Dia menyelamatkan kita, percaya Dia menyediakan buat kita, amin.
Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kasih. Lalu pertanyaan saya Bapak Ibu, pekerjaan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Ini sangat relate Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Kolose 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Seringkali kita berpikir bahwa pekerjaan itu jadi pengusaha, gak ada yang salah. Jadi apalagi Bapak Ibu Saudara kasih? Dokter, guru, dosen, jadi tukang jualan. Apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan hanya itu, tapi ketika kita mengerjakan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Melakukannya segala sesuatu. Perbuatan kita, tindakan kita lakukan seperti untuk Tuhan. Mahasiswa ketika engkau bersungguh-sungguh mengerjakan tugasmu, itu adalah pekerjaan. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang hanya menyiapkan makanan, mengurus rumah tangganya sendiri. Ketika melakukan itu seperti untuk Tuhan. Karena dia menghormati Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu juga adalah pekerjaan yang baik. Amin. Jadi sangat salah kalau kita bilang Bapak Ibu Saudara kasih. Oh saya gak punya pekerjaan. Allah sudah menyiapkan pekerjaan itu bagi setiap kita. Ada banyak orang-orang percaya juga Bapak Ibu Saudara kasih ketika mengurus sesuatu bahkan rumah tangga, ketika mengurus hal yang lain sembarangan. Karena berpikir itu gak menghasilkan uang, itu bukan pekerjaan. Tapi Tuhan bilang Bapak Ibu Saudara kasih, pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ketika kita percaya kepada Yesus. Dan di dalam pekerjaan kayak itu kita bersyukur, kita melakukannya seperti untuk Tuhan, amin. Karena tadi dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu perkatakan dan perbuatan, ketika kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Jadi semua kita yang ada di sini semua punya pekerjaan dan tugas, amin. Mungkin gak di kantor lagi, mungkin gak berbisnis lagi, bahkan mungkin hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Semua kita punya tugas yang kita bisa lakukan itu, melakukannya seperti untuk Tuhan, amin. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita mengalami masalah, kesulitan, mungkin kondisi kesehatan kita lagi terganggu, mungkin hubungan belum baik di tengah keluarga, relasi kita Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin bisnis sedang bangkrut atau masih gagal atau dalam kondisi tidak baik. Saya juga kemarin ketika saya ketemuan dengan kakak saya dan dia bilang, dia ngewarung dan dia bilang aduh sekarang warung sepi banget. Saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada perwarung gitu mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Dalam kondisi ini apa yang kita lakukan? Karena bahkan ketika kita ada di dalam Tuhan, bukan berarti semua kerjaan itu terus gak ada masalah. Enggak ada seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Ada masalah, ada mungkin kegagalan. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Sesimpel itu Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga kadang Bapak Ibu Saudara kasih. Enggak semuanya selalu baik-baik aja. Ada kesulitan, mungkin kita gagal. Dan bagian ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara kasih, minta. Kalau di zaman perjanjian yang lama Bapak Ibu Saudara kasih, bahkan ini dilakukan oleh Salomo. Ketika Salomo diberikan tugas menjadi raja dengan usia yang masih sangat muda. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa Tuhan untuk menjadi raja memimpin bangsa yang besar ini. Berikanlah aku hati yang paham. Dan dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Tuhan bilang sama Salomo, engkau tidak meminta kekayaan. Engkau tidak meminta musuhmu saya taruh di depan kakimu. Tapi aku akan memberikan hikmat, kekayaan. Tidak ada raja yang sama seperti engkau. Ingat Bapak Ibu, itu Salomo, bahkan Yesus belum ada pada zaman itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa melakukannya, amin.
Itu juga bisa kita minta karena kita punya Tuhan, amin. Di dalam Rut juga Bapak Ibu kalau pernah lihat atau dengar ceritanya, Rut ini Bapak Ibu ada yang lebih miskin daripada Rut. Janda, punya mertua janda, lalu mereka gak punya rumah, lalu balik lagi Bapak Ibu saudara kasih, Rut itu adalah orang Moab, bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Gak punya apa-apa, gak punya apa-apa, miskin sekali. Tapi ketika dia bilang sama Naomi, Allahmu menjadi Allahku, dia mengakui Allah yang hidup. Dia bertemu dengan Boas, orang yang kaya itu. Dia pergi untuk menuai jelai dan dia tidak kebetulan. Itu adalah kasih karunia, kesempatan yang Tuhan kerjakan. Dia ada di ladang Boas, dia ketemu dengan Boas yang juga adalah sanak familinya yang harus menebus dia. Dan pada akhirnya dia menikah dengan Boas yang kaya itu. Siapa yang buat itu Bapak Ibu Saudara kasih? Tuhan. Tuhan yang sama Bapak Ibu Saudara kasih bisa melakukan segala macam. Di tengah mungkin kita sedang gagal, di tengah mungkin kita Bapak Ibu Saudara kasih sama seperti Rut. Bahkan dia kehilangan suaminya. Tapi Tuhan bisa melakukan banyak hal. Amin. Kita punya Tuhan yang sama Bapak Ibu Saudara kasih. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, mintalah. Dan dikatakan, Tuhan itu gak bilang, wah kau sih terus aja. Kemarin aku udah bilang jangan lakukan bisnis itu, kamu lakukan lagi. Gagal, tanggung sendiri. Gak ada Bapak Ibu. Tuhan gak bilang gitu loh Bapak Ibu Saudara kasih. Dikatakan, di antara kamu, hendaklah kamu memintakannya kepadanya. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Aku kadang kalaupun akan minta, saya suka bilang, kau mah kemarin saya udah bilang, tanggung aja dulu sendiri. Kan saya udah bilang kemarin jangan, kamu pergi, rugi deh. Saya masih bisa ngomong begitu Bapak Ibu. Tuhan enggak. Amin. Amin. Untuk kondisi apapun, ketika kita datang, kalau butuh hikmat. Amsal itu menjelaskan Bapak Ibu Saudara kasih. Bahwa hikmat itu berseru di mana-mana. Di jalan-jalan, dia berteriak-teriak. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Tuhan itu bersuara terus, ini aku. Aku ingin memberkati engkau, aku ingin menolong engkau, libatkan aku. Itu yang Tuhan bilang, itu Amsal bilang, hikmat itu berseru-seru di mana-mana. Amin. Sebegitu Tuhan mencintai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, apapun kondisi kita, datang kepada Dia. Amin. Datang kepada Dia. Baik mahasiswa juga, ada juga yang mulai mengeluh, susah kuliah ini. Ada Tuhan. Ada Roh Kudus, amin. Roh Kudus dikatakan adalah dia mengajar segala sesuatu. Termasuk kalkulus, termasuk coding dan semua hal yang susah itu. Amin. Amin untuk mahasiswa. Dia pengajar kita, amin. Dia guru agung, amin. Jadi jangan mengeluh, datanglah minta hikmat, amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih. Senang biasanya kalau dibilang yang terakhir. Saya juga kadang begitu, ini udah mau selesai gitu Bapak Ibu. Kesuksesan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita bertanya, kenapa Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih? Senang kita sukses dan dia mengupayakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena ketika kita sukses Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan dimuliakan. Tujuan Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih berkorban untuk kita. Dia memberi dirinya buat kita Bapak Ibu Saudara kasih. Supaya kita berhasil melewati semua masa itu. Dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Amin. Amin. Kalau kita aja Bapak Ibu Saudara kasih, saya bahkan melihat mahasiswa, kalau dia mulai bisa gitu, udah mulai bagus, saya senang. Yang kadang saya gak punya andil di dalam hidupnya. Apalagi Tuhan pemilik kita. Dia taruh rohnya, dia kasih darahnya, dia kasih perjanjiannya, dia kasih namanya buat kita. Supaya kita berhasil, supaya lewat itu nama Tuhan dimuliakan, amin. Ketika kita berhasil, Tuhan senang, amin. Tuhan bangga. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, tujuannya adalah supaya setiap kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pemberi. Dia tidak pernah mengambil apa-apa Bapak Ibu.
Masih banyak orang-orang Kristen. Enggak apa-apalah, emang Tuhan yang memberi, dia Tuhan ambil, enggak apa-apa. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan enggak pernah mengambil apa-apa dari hidup kita. Karena kita enggak terlalu kaya sehingga Tuhan harus butuh sesuatu dari kita. Dia kaya Bapak Ibu Saudara kasih. Dia limpah dengan segala hal. Dia hanya memberi dan memberi. Amin. Amin. Jadi jangan pernah bilang juga Bapak Ibu, iya saya ini supaya gagal, supaya nanti enggak ada. Tuhan enggak pernah merancangkan kegagalan di dalam kita. Yang ada di dalam dia adalah kasih, kebaikan. Itu perbendaharanya Tuhan, itu yang ada di lemarinya Tuhan. Amin. Jadi supaya itu taruh di dalam hati kita. Dia adalah Bapa yang baik, dia pemberi bagi setiap kita. Amin. Biar juga bukan hanya kita berhasil, tapi biar kita terus memperkatakan, aku tidak kekurangan, Allah adalah penyedia bagi saya, amin. Kita terus memperkatakan itu, dan kita hanya menerima apa yang kita percayai dan kita katakan, amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya, kita diberkati, amin. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara kasih, mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin pujian ini hanya sering dilakukan ketika Paskah gitu ya. Tapi biar hari-hari kita mengingat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib lah, itu yang membuat kita diberkati, sehat. Ada orang-orang yang baik yang Tuhan taruh. Ada pekerjaan yang baik, ada relasi yang baik, dan semuanya Tuhan kerjakan karena salib Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kami sudah menikmati Tuhan. Telah kulihat, amin Tuhan, bukti kasih. Kami sudah terima Tuhan. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Amin Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita katakan sekali lagi, kami sudah menerima Tuhan pengorbanan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Kau menderita gantikanku. Terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, dia menanggung kutuk supaya kita semua menerima berkat. Saya bacakan firman Tuhan, karena kamu semua, kita semua telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau engkau percaya, engkau menerimanya. Tuhan mau memberikan kekayaan surga dalam hidupmu. Dia mau memberikan kecukupan, kelimpahan sesuai apa yang dia katakan. Yesus datang membawa hidup yang berkelimpahan. Terimalah berkat Tuhan supaya engkau jadi berkat. Tuhan memberikan hikmat dalam setiap langkah-langkahmu. Mungkin kau sedang bingung, mungkin kau sedang ragu, sedang takut menghadapi ketidakpastian. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, engkau orang-orang yang diberkati Tuhan. Engkau diberkati selamanya. Kita tidak perlu tahu langkah-langkah apa yang harus terjadi, tapi Tuhan pasti tuntun saudara. Aku berdoa, Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami. Kami katakan, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Tuhan, kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Kami tidak tahu kadang-kadang apa yang harus kami lakukan, tapi kami percaya kepadamu. Aku berdoa, turunlah hikmat Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan. Turunlah hikmat Tuhan supaya kami melakukan hal-hal yang Tuhan berkenan. Dan kami percaya ada berkat Tuhan dalam setiap rumah tangga di tempat ini. Ada berkat Tuhan dalam setiap studi kami, dalam setiap pekerjaan kami. Dan jadilah berkat kemana engkau pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bu Teti yang sudah memberkati kami. Kau tambahkan hikmat, pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kami semua yang melayani tempat ini juga diurapi Tuhan. Dengan perkataan yang sederhana, kami boleh jadi berkat kemanapun kami pergi. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa ini yang sudah punya pemimpin baru. Kami percaya tidak ada yang tidak ada dalam kedaulatan Tuhan. Aku berdoa kiranya Kau turunlah kuasa-Mu dan Kau menguasai seluruh pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Prabowo serta semua menteri-menteri yang telah dipilih. Turunlah hikmat Tuhan. Kami berkatakan berkat untuk bangsa ini. Kami berkatakan sejahtera untuk bangsa ini. Kami bertolak di dalam nama Tuhan Yesus segala roh korupsi yang menghancurkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jadilah mereka berkat. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani di kota-kota, di desa-desa. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan. Bangsa ini boleh mengenal Tuhan Yesus, boleh mengenal kasih Tuhan, boleh menerima keselamatan di dalam nama-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Kami perkatakan juga berkat di kota-kota dan khususnya di kota kami dan bahkan di atas keluarga kami. Kalau ada keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus memenangkan, menolong kami semua untuk menjadi saluran berkat dan keluarga kami boleh dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi ini kami sudah diberkati. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah yang berlimpah dari Bapa kita, kasih dan kuasa Tuhan Yesus, serta hikmat, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Yang sudah menerimanya dan percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.